Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hadi Fauzan Norosi dengan 625076009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas masa depan saya dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Di sini saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Hadi Fauzan Norosi sebagai manusia yang bertuhan, saya mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Langsung saja ke file header.h. Di sini saya memasukkan tabel yang dibutuhkan. Lalu di sini deklarasi angka warna Windows konsolnya. Sini ada bungkusan atau strak yang dibutuhkan untuk tabel mahasiswa, aktivitas, kasus, dan juga portofolio. Lalu sini juga ada deklarasi variabel untuk format tabel. Di sini juga ada strak untuk tabel agar tabel dinamis. Lalu selanjutnya adalah prosedur fungsi animasi intro exit. Lalu ada fungsi pesan alert untuk sukses dan error, untuk pesan sukses dan error. Di sini ada prosedur fungsi mesin kata. Lalu ada fungsi lainnya yang akan digunakan. Lalu ada fungsi CRUD untuk read update delete untuk tabel mahasiswa, aktivitas, kasus, portofolio, dan juga terakhir ada fungsi menampilkan data pada tabel. Langsung aja ke file main.c. Pada file main.c di sini saya ada char query untuk penyimpan input query. Lalu di sini ada kode sistem CHCP 65001 ini untuk mengatur konsol Windows agar mendukung putaran 8. Jadi untuk mempercantik tampilan pada konsol saja. Lalu di sini show intro untuk menampilkan animasi pembuka sistem. Lalu di sini ada show header untuk menampilkan header utama pada aplikasi ini. Lalu ada while untuk perulangan input query. Di sini kita tampilkan teks query inputnya. Lalu scanf untuk input perintahnya. Lalu kita memulai mesin kata start dan memanggil fungsi execute query untuk menjalankan query. Lanjut ada file mesin.c. Di sini kita deklarasi variabel untuk mesin kata. Di sini ada fungsi-fungsi untuk sebagai fungsi mempercantik tampilan saja, di mana kita ada fungsi mengatur warna, membersihkan layar, lalu animasi teks, lalu intro awal program, lalu loading bar, lalu show header, lalu ada query prompt, tidak ada menampilkan halaman untuk help atau informasi, lalu ada animasi keluar dari program, lalu ada fungsi untuk pesan sukses dan pesan error. Sini ada fungsi mesin kata start, reset kata, IOP. Di sini IOP-nya adalah titik koma, lalu ada increment, lalu ada get current word untuk mendapatkan kata saat ini, guideline mendapatkan panjang kata saat ini, uppercase untuk mengubah kata menjadi kapital. Selanjutnya adalah fungsi utama yaitu menjalankan query atau execute query. Jadi jika kata tersebut itu tidak diakhiri titik koma maka tampilkan error. Lalu jika ada titik koma maka bila kata pertama kita ubah ke kapital, jika kata pertama itu adalah help maka tampilkan prosedur help. Lalu jika CLS maka bersihkan layar, lalu exit maka keluar dari program. Kita akan menampilkan animasi terlebih dahulu. Kalau untuk select ini kita akan lanjut ke kata selanjutnya ya. Jika kata selanjutnya itu kosong maka tampilkan error, dan jika ada maka kita ambil kata tersebut dan ubah ke kapital, lalu lanjut lagi ke kata selanjutnya. Jika kata selanjutnya itu adalah join maka kita cek terlebih dahulu kembali kata selanjutnya setelah join itu, jika kosong maka tampilkan error, namun jika ada maka kita simpan sebagai tabel kedua yang akan dijoinkan. Lalu kita panggil fungsi untuk select join. Jika bukan join tadi hanya select tabel saja, satu tabel, maka kita tampilkan atau panggil fungsi select table untuk satu tabel saja. Selanjutnya adalah menambahkan data. Jadi jika aksinya adalah insert maka kita uh, panggil while di sini perulangan untuk mengecek setelah insert data yang dimasukkan. Lalu juga kita hitung datanya. Kita copy ke char sini. Lalu kita hitung apakah kurang dari 2. Jika kurang dari 2 maka tidak ada data, berarti hanya menuliskan insert saja. Jika lebih dari 2 maka kita masukkan ke dalam char table di sini untuk data pertama. Atau primary key kita panggil fungsi cek nama table untuk menentukan nama table dengan ID tabelnya yang kita masukkan gitu. Jadi kita tidak perlu menuliskan nama tabel, hanya memasukkan langsung data yang ingin dimasukkan. Yang pertama itu harus ID table. Nah di sini kita setelah dicek kita compare apakah tabelnya adalah mahasiswa. Jika iya, maka kita hitung datanya itu, data yang dimasukkan itu kurang dari 4. Jika kurang maka berarti tidak lengkap. Jika lebih dari 4 atau yaitu 5 maka kita masukkan atau panggil fungsi untuk masukkan data. Begitu juga untuk tabel lainnya. Selanjutnya untuk update juga sama seperti insert. Selanjutnya adalah delete. Untuk delete ini kita maju ke kata selanjutnya, ambil ID, lalu cek dan pengecekan tersebut untuk menentukan tabel yang ingin dihapus datanya. Lalu kita panggil sesuai dengan tabelnya dan kita masukkan ID ke dalam fungsi hapusnya. Lalu jika ID tidak sesuai itu maka tampilkan error. Format penulisan salah, dan jika penulisan pertama, aksi pertama itu bukan select insert update delete atau perintah sistem seperti help tadi, itu tampilkan error query tidak dikenali. Selanjutnya adalah fungsi untuk cetak tabel dinamis seperti ini.
Lalu untuk select table di sini kita panggil select table tadi untuk menampilkan satu table. Di sini contohnya adalah mahasiswa. Kita baca table, kita copy untuk headernya dan kita copy untuk masukkan data mahasiswanya di sini. Lalu kita panggil fungsi untuk print table. Lalu untuk set join, di sini ada join untuk mahasiswa dan aktivitas. Untuk join di sini ada ketentuan di mana hanya tabel yang berelasi saja atau foreign key dan primary key-nya itu terhubung satu sama lain. Jika tidak terhubung, maka tidak bisa dilakukan join. Contohnya seperti untuk kasus dan juga portofolio itu tidak bisa dilakukan join. Nah, di sini kita baca dua tabel, lalu kita copy kebutuhan untuk yang ingin ditampilkan apa saja, lalu kita bandingkan untuk karena di sini kita digunakan sebagai foreign key pada tabel aktivitas, maka kita membandingkan ini apakah sesuai. Jika ada, maka data tersebut bisa ditampilkan seperti itu. Untuk yang lainnya juga sama. Lalu selanjutnya adalah fungsi read. Di sini ada fungsi read dan juga write. Selanjutnya adalah fungsi lainnya, itu untuk pengecekan nama tabel berdasarkan ID. Lalu ini pengecekan apakah NAME sedang digunakan. Dan sini ada pengecekan ID aktivitas sedang digunakan atau tidak. Lalu ada pengecekan apakah ID kasus digunakan atau tidak. Dan pengecekan format penulisan NAME. Ini ada pengecekan format penulisan ID tabel yang lain, di mana ID tabel di 2 karakter awal itu harus huruf dan 3 karakter terakhir itu harus digit angka dan harus sesuai format 3 tabel tersebut ya. Lalu selanjutnya adalah cek ID target untuk mengecek foreign key yang dituju. Lalu untuk kasus pengecekan yang pada ID kasus itu sesuai untuk NAME dan ID kasusnya. Lalu aktivitas dan juga sama, harus menyesuaikan agar validasi dan data tetap sesuai dan akurat. Selanjutnya adalah fungsi insert update delete. Di sini ada aktivitas, masuk aktivitas saja, di mana di sini ada validasi terlebih dahulu bahwa NAME harus sesuai formatnya. Lalu ada pengecekan ID target, di mana apabila NAME tidak ditemukan pada tabel mahasiswa jika ingin menambahkan maka tidak bisa ditambahkan. Lalu jika di sini ada untuk aktivitas itu ada strip di sini, berarti itu tidak ingin merelasikan dengan tabel kasus, ini bisa kita kosongkan. Namun jika tidak kosong di sini, maka ada pengecekan lagi atau validasi bahwa ID kasus tersebut harus sesuai. Lalu ID targetnya juga harus ada pada tabel kasus, dan kasus dan NAME tersebut dan kasus pada tabel kasus dengan yang ditambahkan nantinya itu harus sesuai. Jika tidak, maka akan tabel pesan error. Nah, jika udah sesuai, maka kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita pengecekan primary key, lalu cek batas maksimal. Di sini kita sorting terlebih dahulu datanya sesuai dengan urutan terkecil ke terbesar. Lalu masukkan data tersebut dan kita tampilkan data yang berhasil dimasukkan pada konsol ini. Lalu tampil pesan. Namun jika gagal, berarti aktivitasnya itu sudah penuh. Seperti itu. Untuk update itu kurang lebih sama, dan untuk tabel-tabel lainnya juga sama. Dan untuk delete ini itu perbedaannya hanya di sini ada pengecekan bahwa apakah ID aktivitas ini sedang digunakan atau tidak pada tabel lain. Nah, di sini ID aktivitas berrelasi dengan portofolio, maka kita pengecekannya itu ke tabel portofolio. Jika digunakan, maka tidak bisa dihapus. Jika tidak digunakan, maka bisa dihapus di sini proses. Namun jika di sini aktivitas itu tidak ditemukan, berarti gagal menghapus karena ID aktivitas itu tidak ada. Seperti itu. Lanjut aja ke test case. Di sini ada test case pengujian pertama. Kita jalankan terlebih dahulu intro pertama di sini. Dan animasi. Lalu kita tampilkan help. Dan ada informasi terkait DMS dan juga ketentuan formatnya. Lalu ada CLS untuk hapus layar. Selanjutnya adalah select mahasiswa untuk menampilkan tabel mahasiswa. Selanjutnya adalah select menampilkan tabel aktivitas. Ini adalah error untuk select tabel tidak dikenali. Ini saya lomba tidak ada pada data. Ini adalah syarat join. Menampilkan tabel mahasiswa dan join secara digabungkan. Semua kasus dan mahasiswa hasil. Dan ini jika tidak didukung ya, tidak ada relasi, maka tabel error. Ini adalah insert menambahkan data mahasiswa berhasil. Ini kita berhasil ditambahkan di sini. Nah, di sini untuk error di mana tidak sudah ada ya, tidak bisa diinsert. Lalu untuk aktivitas itu berhasil. Lalu ini untuk error di mana ini itu tidak ada ya. Nah, ini tidak ditemukan pada tabel mahasiswa. Selanjutnya adalah kasus, ini berhasil ditambahkan ya. Lalu update
kita ingin update data mahasiswa tadi. Nah, ini berhasil diupdate. Sudah berhasil diupdate. Selanjutnya adalah update gagal di mana yang tidak ditemukan ya untuk minggu ini. Selanjutnya adalah uh, update aktivitas itu berhasil. Selanjutnya query delete. Kita delete data yang selain digunakan pada tabel ini itu tidak bisa. Ini untuk yang berhasil. Nah, ini berhasil. Yang selanjutnya adalah validasi format di mana harus titik koma. Ini ID tidak dikenali karena harusnya AK001. Sini ada kasusnya 18 di mana tidak ada data, hanya memasukkan ID saja. Di sini datanya hanya satu, tidak lengkap. Sini remove mahasiswa yang seharusnya itu delete mahasiswa ya. Top ID tidak dikenali. Remove itu tidak ada. Sini adalah privasi foreign key ya. Mana kita gagal insert karena yang pada ID kasus pada dan yang pada tabel kasus itu tidak sesuai. Ini juga sama, tidak bisa. Yang terakhir adalah exit. Kayak ada animasi keluar dari program. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.